Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market cukup terkoreksi ya, terutama untuk Bitcoin. Dia terkoreksi sebesar 2,67% dalam 24 jam terakhir dan sekarang trading di angka 27.822. Seingat gua tadi pagi gua lihat jam 7, daily close-nya masih di atas dari struktur 28.000. Jadi ini masih harga running ya, alias si struktur supportnya belum tembus. Jadi PR-nya tentu jelas pada hari ini bertahan di atas dari 28.000 saat daily close ya. Nah, untuk 24 jam terakhir total market cap itu sekarang di 1,18 triliun US dollars. Volume lagi-lagi masih menjadi permasalahan ya, dia masih di daerah 28 miliaran US dollars ya. Untuk Bitcoin dominance cenderung masih sama lah, nggak terlalu ada perubahan yang signifikan. Dan untuk Ethereum dia terkoreksi sebesar 2,16% dalam 24 jam terakhir. Dengan sekarang harga di 1.780-an ya. Lalu untuk BNB dia terkoreksi sebesar 1,63% di angka 312,89. Lalu ada XRP, dia terkoreksi sebesar 0,63% di angka 51 sen. Cardano terkoreksi sebesar 2,68% di angka 37 sen. Lalu Dogecoin dia terkoreksi sebesar 8,28%. Ini signifikan ya. Jadi kemarin rally, sekarang koreksi lagi dengan signifikan ya. Ya lagi-lagi Dogecoin biasanya meningkat karena ya Elon Musk. Kemarin tuh ada desas-desus sedikit soal Elon Musk ya, gue lupa spesifiknya apa, tapi ujung-ujungnya triggernya itu. Dan yang terakhir ada Matic, dia terkoreksi sebesar 2,38% dalam 24 jam terakhir dan sekarang trading di angka $1 lebih ya, kalau dibulatkan 10 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Pada hari ini kita bisa semua cenderung terkoreksi ya. Nah, selanjutnya kita akan geser ke economic calendar. Untuk hari ini, sesuai dengan pembahasan kemarin, kita akan ada satu data penting, yaitu ISM Manufacturing ya. Nah, ISM Manufacturing ini sekali lagi ngomongin soal manufacture di US ya, atau manufaktur ya. Apa bahasa Indonesianya? Ya, intinya itulah manufacturing. Nah, manufacturing ini ya, kita ingin dia lebih rendah daripada forecast karena a higher than expected reading should be taken as positive or bullish for the USD. Dan kita ingin USD melemah ya. Nah, maka dari itu simpelnya kita ingin dia lebih lemah daripada 47,5. Dan ini nanti akan keluar jam 9 malam buat lo yang punya posisi futures ya. Nah, mungkin lo bisa pertimbangkan untuk tutup dulu posisi lo kalau sampai nggak kena ya. Kalau sampai nggak kena kalau sampai dia itu nggak kena target TP sebelum jam 9 malam. Jadi kurang lebih seperti itu untuk hari ini ya. Untuk besok juga ada data penting. Akan ada Jolts Jobs Opening ya. Ini akan keluar nanti jam 9 juga ya. Ini harapannya seingat gue lebih tinggi daripada ekspektasi yang kita perlu ya. Oke. Oh enggak, sorry, kebalik. Kita butuh dia justru lebih rendah daripada forecast ya, karena reading that is stronger than forecast is generally supportive or bullish for the USD. Kita ingin USD melemah ya. Jadi ini untuk besok harapannya lebih rendah daripada 10,4 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk economic calendar. Dan selanjutnya kita akan geser ke analisa dulu. Nah, ini analisa dari Twitter. Ini ngomongin soal adanya bearish divergence ya, dan ini juga gue baru lihat kemarin ya, mirip-mirip juga seperti di tahun ya di awal tahun lah, di awal tahun terjadi bearish divergence, harga secara price action meningkat, tetapi RSI melemah ya. Nah, jadi ada probability akan koreksi. Nah, koreksi bisa sedalam apa? Nah, kita akan nanti bahas di belakang bisa sedalam apa ya. Tapi intinya gue juga lumayan setuju, apalagi dengan lag in volume yang kita rasakan dalam beberapa hari terakhir ya. Lu lihat sendiri lah di sini ya. Jadi menurut gue ini sangat memungkinkan. Perlu satu koreksi lumayan signifikan dulu, baru bisa lanjut lagi ke 30.000 gitu ya. Jadi kemungkinan besar nggak bisa langsung ya. Lagi-lagi bukan ini ya, bukan ngedukun, tapi secara secara teknikalnya ada kemungkinan akan koreksi dulu signifikan. Nah, 3 pertanyaan kemana? Yang pertama ya, mungkin saja koreksinya itu bisa mencapai di MA20 saja. Itu yang paling kita harapkan ya. Pada hari ini misalkan kena di MA20, lanjut lagi ke atas, daily close di atas di 28.000. Itu yang paling bagusnya. Nah, tetapi di bawah dari situ ada 27.000 dan arguably menurut gue yang paling kuat adalah di 24.495.
Dimana ini adalah struktur yang sangat penting, ya, support yang sangat penting juga. Kenapa? Karena 24.495 ini dekat-dekat dengan bull support band. Ya, tepatnya kita bahas nanti di berapa. Ya, tapi intinya for now ya, Bitcoin harapan gua adalah pada hari ini kalau bisa sih mantul di 20. Tapi kalau ternyata jebol MA20, jebol juga 27.000, nah menurut gua support yang paling makro ya, paling makro untuk Bitcoin adalah 24.495. Kenapa? Karena kalau kita geser ke sini ya, kita geser ke weekly. Yang pertama adalah ada MA200 di weekly di sana. Ya, walaupun ada peningkatan sedikit lah. Enggak 24.400 pas, tapi di 25.000 lah ya, udah mulai geser. 25.657. Jadi ya dari weekly candle ke weekly candle lain tentunya ada peningkatan ya. Nah, jadi ini support yang sangat penting. 24.000 sampai 25.000 itu menjadi satu daerah support yang makro menurut gue. Nah, selain dari itu juga ya ada bull support band. Nah, bull support band ini juga nggak kalah penting ya. Andaikan amit-amit ini jebol juga ya, yang menjadi benteng terakhir menurut gua adalah di sini ya, bull support band, which is sekarang ada di daerah 21.700 sampai 23.400 ya. Karena arguably ini adalah yang menjadi support utama di bull market ya, seperti di siklus-siklus sebelumnya. Jadi kalau sampai MA200 tembus, ya ini benar-benar benteng terakhirnya ya. For now sekali lagi gue ulangi, di daerah 21.700 sampai 23.400-an. Jadi kurang lebih seperti itu ya, dan selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. RSI-nya nggak keluar. Oke. Nah, untuk indeks dolar sendiri kita bisa lihat di sini ya. Indeks dolar sayangnya dia malah menguat, tidak sesuai dengan harapan kita ya. Tidak sesuai dengan harapan kita, indeks dolar menguat dan kemungkinan besar akan retest ke daerah 103,13. Ini mungkin yang membuat kenapa kripto cenderung terkoreksi pada hari ini ya. Nah, harapan gua apa? Simple. Semoga sih terjadi double top di sini ya. Dan lanjut membuat suatu lower low dan tembus 102,05 dalam beberapa hari ke depan ya. Itu harapan gua secara untuk indeks dolar lah, simpel seperti itu. Ya, buat lo yang nggak tahu kenapa, sekali lagi indeks dolar itu berkorelasi negatif dengan risk on asset seperti ya kripto salah satunya. Kalau ada yang nanya, "Bang, ini naik tapi kok S&P dan lain-lain kayak santai aja?" Karena marketnya masih close ya. Karena marketnya masih close. Nanti kalau udah buka kemungkinan besar akan terkoreksi karena ini ya. Oke, nah jadi kurang lebih seperti itu secara makronya, dan selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Seperti biasa, sebelum kita geser ke buy limit, gua nggak akan bosan untuk mengingatkan bahwa DCWT ini bukanlah financial advice. Tujuannya adalah untuk edukasi dan membiasakan para subscriber gua untuk lebih mengerti charting. Jadi lebih bertanggung jawab atas tradingnya sendiri. Nggak pakai sinyal-sinyal lagi ya. Nah, selain dari itu juga bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah ya. Oke, dan seperti biasa kita akan buka dulu dengan Bitcoin. Tetapi sebelum kita masuk ke situ, sponsor kita pada hari ini adalah Lifecoin Watch. Jadi sekali lagi, Lifecoin Watch ini simpelnya adalah suatu CMC ya, alternatif CMC yang lebih kita bisa customize ya, dan bisa dibilang lebih enak juga, lebih lengkap ya. Kita bisa di sini ada Bitcoin dominance yang bisa terus kita lihat tanpa harus buka trading view. Ada liquidity yang kita bisa juga di sini buat lo para trader futures dan options. Dan juga ada volume 24 jam terakhir, kita bisa pantau market cap juga secara langsung in a glance ya. Dan yang gue suka juga di sini adalah lo itu bisa ngoprek ya. Buat lo yang suka ngoprek pasti suka. Kenapa? Karena lo bisa masukin apa saja yang lo pengen lihat ya. Buat lo yang misalkan pengen fokus di liquidity, lo bisa cari di sini ada si layout yang liquidity ya, terbuka seperti ini. Nah, buat lo yang mungkin lebih pengen fokusnya itu ke apa namanya, ke bagian mungkin charts and deltas juga bisa di sini. Nah, sekali lagi, dan buat lu yang sukanya mungkin, bang, gue pengen semuanya, bisa nggak bang? Bisa ya. Lu mau cabut beberapa yang nggak penting juga bisa. Jadi bisa bahkan lu save custom layout di sini ya. Jadi simpelnya ini adalah suatu CMC yang lebih lebih customizable ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Lifecoin Watch ya. Dan sekali lagi ini free semuanya ya. Lo bisa login, bikin account semuanya tanpa berbayar. Oke, nah sekarang kita akan bagi ke Bitcoin. Bitcoin sedang dalam masa-masa yang cukup bikin deg-degan ya. Kita bisa lihat daily close kemarin masih aman, tapi running kita di hari ini sudah di bawah dari struktur 28.000.
Nah, apakah Bitcoin bisa bertahan di atas 28.000? Itu yang menjadi pertanyaannya ya. Nah, selanjutnya selain dari itu juga apabila ya terjadi retest ke MA20 maka buy limit kedua kita kesentuh ya. Buy limit pertama sudah kena otomatis ya di 28.000. Buy limit kedua kita di MA20 sedang menunggu nih kena atau enggak. Dan buy limit ketiga kita di 27.000 tentunya masih tetap di sana juga, masih lumayan jauh ya. Jadi itu untuk posisi spot di Bitcoin. Nah, untuk posisi futuresnya kita bisa di sini sudah terbuka posisi long harusnya ya. Karena retest 1, retest 2 sudah terjadi di 28.000. Kita lihat besok ya. Kita lihat besok apakah Bitcoin bisa bertahan di atas dari 28.000 atau tidak. Andaikan dia bisa daily close di atas dari 28.000 ya berarti kita pertahankan posisi long kita. Tapi kalau ternyata besok ya jam 7 pagi daily close di bawah dari 28.000, nah cut loss berarti ya. Itu untuk posisi long. Nah, untuk posisi shortnya apabila amit-amit ternyata kita cut loss, berarti ini mulai berubah menjadi resisten. Retest 1, retest 2, kita bisa buka posisi short. Target TP kita bisa di MA20 buat yang konservatif. Dan yang agresif bisa pertimbangkan di 27.000. Jadi itu untuk Bitcoin. Oke, dan sekarang kita geser ke Ethereum. Dan untuk Ethereum kita bisa di sini ya, sudah sama juga kondisinya seperti Bitcoin, retest 1, retest 2. Ya, perbedaannya mungkin Ethereum sedikit bisa ya berhasil lebih bertahan di atas lah ya, sedikit di atas. Walaupun ya tipis-tipis lah ya. Nah, untuk buy limit secara spot berarti buy limit pertama sudah kena harusnya ya di 1780. Atau MA20 juga sudah kena ya, kena wick. Nah, untuk buy limit kedua kita sekarang di 1705,17, buy limit ketiga kita di 1660 atau boleh juga di MA50. Itu untuk spot. Nah, untuk posisi futuresnya berarti sama dengan Bitcoin, kita sudah punya posisi long di sini ya. Kita lihat besok jam 7 pagi. Apakah Ethereum bisa daily close di atas dari 1780 atau tidak? Andaikan gagal, ya gagal bertahan di atas dari 1780, ya berarti kita cut loss. Andaikan sampai cut loss ya berarti kita ada kemungkinan ini menjadi resisten ya. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 1705 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi shortnya. Untuk posisi longnya target TP-nya seperti pembahasan kemarin yaitu di daerah sini ya. Struktur baru lah 1818. Oke, dan sekarang kita akan geser ke Litecoin. Dan untuk Litecoin kita bisa lihat ya, kemarin sudah 2 kali ke-reject oleh resisten yang terbentuk di $93 lebih 80 sen. Nah, untuk buy limit pertama masih di MA50 ya, which is sekarang itu sedikit berubah di 89,36. Ya, ada perbedaan berapa sen lah ya, kecil banget. Nah, selanjutnya untuk buy limit kedua kita sepertinya masih bisa lah di MA20. Nah, ini tipis-tipis di daerah 87,74. Sementara buy limit ketiga kita di $80 lebih 27 sen. Itu untuk posisi spotnya. Untuk posisi futuresnya kemarin yang sudah ngikutin kemungkinan besar sudah punya posisi short karena retest 1, retest 2 di sini. Nah, target TP kita sudah nyaris kena yaitu di MA50. Harusnya dengan tren seperti sekarang nggak terlalu susah lah buat kena target TP. Itu untuk posisi short ya. Nah, untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di MA50, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long dengan target TP kita di $93 lebih 80 sen. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Litecoin. Oke, dan sekarang kita geser ke XRP. Dan untuk XRP kita bisa di sini buy limit spot kita secara yang pertama ini ya bertahan dengan cukup baik, sudah 3 hari di retest dan 3 hari berhasil menahan, at least for now ya. Jadi buat lo yang sudah ingin akumulasi harusnya sudah kena karena udah 3 kali kesempatan. Buy limit kedua kita bergeser sedikit ke angka 45 sen ya. Lalu untuk buy limit ketiga kita itu di 40 sen berkonfluence dengan MA200 dan MA50. Untuk posisi futuresnya ya, harusnya buat lo yang sudah ngedengerin dari kemarin-kemarin sudah punya posisi long. Sekarang masih profit tapi tipis-tipis ya. Ini sedikit bikin deg-degan. Kenapa? Karena volumenya kita bisa lihat terus-terusan turun. Jadi ada probability jebol ke bawah ya. Kita lihat nanti sampai jam 9 malam. Andaikan jam 9 malam ya atau belum nyaris jam 9 malam belum kena target TP, gue sarankan buat TP duluan ya supaya apa mengurangi resiko volatilitas. Itu untuk posisi long. Untuk posisi shortnya kita bisa pertimbangkan apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini ya, 54 sen
Apabila terjadi seperti itu, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 50 sen. Oke, dan sekarang kita akan geser ke Polkadot. Nah, untuk Polkadot kita bisa di sini buy limit pertama kita dengan jelas kemarin itu jebol ya. Jadi buy limit pertama sudah jebol. Sekarang lagi ketahan oleh buy limit kedua. Jadi kemungkinan besar buat lo yang sudah dengerin dari kemarin-kemarin sudah punya buy limit pertama dan buy limit kedua ya. Nah, semoga saja pada hari ini bisa bertahan di atas dari buy limit kedua. Untuk buy limit ketiga kita masih di EMA 200 yang sekarang bisa dibilang malah semakin menjauh, yaitu di daerah 5 dolar lebih 92 sen. Itu untuk posisi spotnya. Nah, untuk posisi futuresnya kita bisa di sini ya, buat lo yang sudah ngikutin kemarin juga, kemungkinan besar sudah punya posisi long di daerah 6 dolar lebih 18 sen. Karena kenapa? Retest 1, retest 2. Ya, jadi buat lo yang sudah punya posisi long di sini, tinggal kita tunggu target TP kita di MA50 yang sekarang ada di 6 dolar lebih 31 sen ya. Itu untuk posisi long. Nah, untuk posisi futures tinggal kita balik logikanya. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di 50 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita dibalik di 6 dolar lebih 6 dolar lebih 16 sen ya. Jadi itu kurang lebih untuk posisi futures di Polkadot, dan juga ini ending dari DCWT kita pada hari ini. Dan seperti biasa gue akan ingatkan ya, jangan pakai uang panas dan jangan pakai apa? Jangan pakai leverage yang berlebihan. Nah, selain itu juga gue ingatkan buat lo yang punya posisi futures pada hari ini dan sedang profitable ya, hati-hati nanti jam 9 malam akan keluar ISM Manufacturing. Ini kemungkinan besar bisa menggerakkan market. Buat lo yang konservatif ya, sekali lagi bukan buat semua, buat lo yang agresif silakan aja. Tapi buat lo yang konservatif, nggak mau ambil resiko lebih dalam volatilitas ya, lo bisa TP duluan sebelum dia jam 9 malam ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.